Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah karakter building dari Kampus Pemuda Rawamangun. Sebelum kami lanjut ke materi, alangkah baiknya perkenalkan dari kami kelompok 5 yaitu ada saya Haikal Maulana dengan NIM 6323052. Perkenalkan, nama saya John Multazam dengan NIM 6323061. Perkenalkan, saya Audrey Abriania Pila dengan NIM 6323064. Perkenalkan, saya Karida Medanurul dengan NIM 6323095. Perkenalkan, nama saya Dinda Rintari Hidayat dengan NIM 63231303. Perkenalkan, nama saya Lima Paulina Tarihoran dengan NIM 6323153. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia Shanturi dengan 6323036. Oke, selanjutnya kami akan membahas materi 5 tentang lingkungan sosial dan interaksi sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang pertama itu keluarga. Di dalam ini, yang pertama itu dasar pembentukan keluarga. Seperti yang tertera, keluarga terbentuk berdasarkan ikatan perkawinan atau pertalian darah yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dan yang kedua itu bentuk-bentuk perkawinan dari segi jumlah suami atau istri. Yang pertama itu ada monogami, yang kedua itu ada poligami, dan poligami sendiri dibagi menjadi dua, yaitu poligini dan poliandri. Pengertian monogami sendiri yaitu bentuk perkawinan atau pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan pernikahan lain. Sedangkan poligami merupakan bentuk perkawinan atau pernikahan yang dimana seorang pria menikahi beberapa wanita ataupun sebaliknya. Poligami juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu poligini dan poliandri. Poligini yaitu seorang pria yang memiliki banyak istri. Disebut poligini sororat jika istrinya merupakan kakak beradik kandung, berbeda dengan poligini non-sororat jika istrinya bukan merupakan kakak beradik kandung. Sedangkan poliandri yaitu seorang wanita yang memiliki banyak suami atau pria. Disebut poliandri fraternal jika suaminya merupakan kakak beradik kandung, berbeda dengan poliandri non-fraternal apabila suaminya bukan merupakan kakak beradik kandung. Dan yang ketiga itu bentuk-bentuk perkawinan dari segi asal suami atau istri. Yang pertama itu ada perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami itu merupakan perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu eksogami konobium asimetris dan eksogami konobium simetris. Eksogami konobium asimetris yaitu terjadi apabila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima seorang gadis seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon. Sedangkan eksogami konobium simetris terjadi apabila dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda. Dan yang kedua itu ada perkawinan endogami. Perkawinan endogami merupakan perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Dan yang ketiga itu ada perkawinan homogami. Perkawinan homogami merupakan perkawinan antar kelas golongan sosial yang setara. Contohnya itu pada anak saudagar atau pedagang yang menikah dengan anak saudagar atau pedagang lainnya juga. Dan yang terakhir itu perkawinan heterogami. Perkawinan heterogami merupakan perkawinan antar kelas sosial yang berbeda. Misalnya anak bangsawan yang menikah dengan anak petani. Selanjutnya itu bentuk-bentuk lain. Yang pertama ada garis keturunan, tempat tinggal, dan unsur-unsur kebudayaan. Garis keturunan sendiri merupakan keturunan spesies yang membentuk sebuah garis keturunan. Setiap spesies baru merupakan hasil langsung dari spesies leluhurnya. Dan yang kedua itu ada tempat tinggal. Tempat tinggal berwujud biasanya berbentuk bangunan seperti rumah atau tempat berteduh lainnya yang digunakan juga sebagai tempat tinggal manusia. Dan tempat tinggal dibagi menjadi dua, yaitu cross cousin dan parallel cousin. Yang pertama itu ada cross cousin yang merupakan bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin, sedangkan parallel
Kausin itu merupakan bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang jenis kelaminnya sama. Dan yang terakhir itu unsur-unsur kebudayaan dibagi menjadi 7 unsur, yakni peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan yang terakhir itu religi. Oke, selanjutnya kita masuk ke interaksi sosial. Apa itu komunikasi sosial? Komunikasi sosial diartikan secara umum sebagai suatu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal dan nonverbal. Ketika komunikasi sosial dilakukan dengan cara verbal, artinya pesan disampaikan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dan ketika komunikasi sosial dilakukan dengan cara nonverbal, artinya interaksi dilakukan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, bahasa tubuh, sikap, atau tanda-tanda lainnya yang dapat menunjukkan emosi, perasaan, atau sikap. Cara ini dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan yang mudah dipahami dan yang mampu menghasilkan tanggapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Next. Pengertian nilai. Secara eksplisit, nilai dapat dimengerti sebagai konsepsi yang dihayati seseorang atau kelompok mengenai apa yang penting dan yang kurang penting, apa yang lebih baik dan kurang baik, apa yang lebih benar dan kurang benar. Pengertian norma. Norma pada umumnya adalah alat ukur yang terbuat dari berbagai bahan dasar dengan berbagai ukuran dan bentuk. Maka kaitan nilai dan norma adalah: 1. Norma sebagai penampakan nilai, artinya bahwa norma adalah wujud konkret dari nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Yang kedua, norma sebagai pelindung nilai, artinya norma berfungsi untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai penting yang ada di masyarakat agar tidak dilanggar. Dan yang ketiga, norma yang berpotensi untuk menyembunyikan atau mengaburkan nilai, artinya bahwa norma tersebut, meskipun tampak mengatur perilaku tertentu, justru bisa mengalihkan atau mengurangi makna asli dari nilai yang ingin dilindungi atau dijunjung tinggi. Lalu kita masuk ke konflik sosial. Pertentangan, percekcokan, perselisihan, atau ketidaksamaan pendapat antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, ataupun kelompok yang timbul dalam hubungan antar pribadi. Konflik antar kelompok masyarakat terjadi atas konflik antar kelompok umat beragama atau konflik antar suku. Lalu lanjut, cara mengelola konflik menurut Johnson dalam supratiknya dan Harjana. Yang pertama itu gaya ikan hiu, yang dimana senang menaklukkan lawan dengan cara memaksa menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Lalu gaya burung hantu, yang dimana konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahnya yang sejalan dengan tujuan-tujuan pribadi maupun lawannya. Lalu gaya rubah, senang mencari kompromi. Selanjutnya gaya kura-kura, menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Lalu selanjutnya gaya kancil, yang dimana gaya ini berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Lalu mengembangkan habitus nilai positif, pribadi, keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Apakah itu nilai? Nilai dapat dimengerti sebagai konsepsi yang dihayati seseorang mengenai apa yang penting atau kurang penting, apa yang baik atau kurang baik, apa yang lebih benar atau kurang benar, yang melekat pada suatu hal, benda, atau aktivitas yang dicari dan menjadi pedoman dalam tujuan hidup. Akar nilai kehidupan. Setiap ciptaan memiliki nilai kehidupan. Dalam hewan, nilai-nilai itu tertanam dalam naluri kehidupan yang mereka miliki. Pada manusia, nilai itu berupa kemampuan psikis, berpikir, merasa, dan bertindak. Nilai-nilai tersebut dapat ditransfer lebih efektif melalui pengalaman langsung. Nilai kehidupan tidaklah cukup diterangkan dengan kata-kata, melainkan dialaminya langsung. Untuk mengalaminya, kita tidak perlu masuk ke dalam diri kita. Syarat mutlak ada 2, yaitu ada keheningan dan sekaligus kesungguhan. Next. Bagaimana kita memaknai kehidupan?
Memaknai kehidupan adalah salah satu langkah penting dalam karakter building atau pembentukan karakter. Ketika seseorang memahami tujuan dan makna hidupnya, ia akan memiliki landasan yang kuat untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai positif. Seperti gambar di bawah ini, setiap waktu kita alami secara unik sekali untuk selama-lamanya. Dimulai dari anak, bersekolah, lalu bekerja, dan menjadi tua dan pensiun. Next. Hidup mengalir terus bagaikan sungai yang terus mengalir. Hidup yang kita jalani mirip seperti sebuah sungai yang terus mengalir. Sama seperti air yang mengalir, hidup kita dipenuhi dengan berbagai peristiwa, tantangan, perubahan, dan kesempatan. Mengadopsi konsep hidup seperti sungai dalam karakter building membantu kita untuk lebih fleksibel, tegar, dan terus bergerak maju meskipun menghadapi hambatan di sepanjang jalan. Next. Aktivitas nilai. Yang pertama itu ada penyadaran nilai. Penyadaran nilai adalah proses mengenali dan menyadari nilai-nilai yang kita alami, yang kita miliki, serta bagaimana nilai tersebut memengaruhi tindakan, keputusan, dan cara kita menjalani hidup sehari-hari. Nilai-nilai ini bisa bersumber dari berbagai pengalaman hidup, budaya, pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Yang kedua itu ada eksplorasi nilai, yaitu saling berbagi nilai positif. Eksplorasi nilai adalah kegiatan untuk menggali dan memahami nilai-nilai positif yang dimiliki oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam kegiatan ini, setiap orang diajak untuk saling berbagi nilai-nilai positif yang bertujuan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat nilai bersama dan dalam komunitas atau kelompok. Yang ketiga, ada sharing pengalaman nilai. Sharing pengalaman nilai adalah berbagai cerita atau pengalaman hidup yang terkait dengan nilai-nilai yang kita pegang. Melalui berbagi pengalaman ini, kita belajar dari satu sama lain dan melihat bagaimana nilai tertentu dapat membimbing seseorang dalam menghadapi situasi hidup yang nyata. Jati diri setiap orang. Pencipta memberi roh, jiwa, dan fisik dapat dikemas untuk membantu memahami bahwa ketiga unsur ini, roh, jiwa, fisik, merupakan komponen penting dalam membentuk jati diri dan karakter manusia yang utuh. Manusia seutuhnya adalah mereka yang merawat roh, jiwa, dan fisiknya. Ketika ketiga komponen ini diperhatikan dan dikembangkan, manusia akan memiliki karakter yang kuat, stabil, dan mampu menjalani kehidupan dengan penuh makna. Melalui karakter building ini, seseorang bisa lebih memahami tujuan hidupnya, berinteraksi dengan lebih positif, dan memberi dampak baik bagi lingkungan. Oke, selanjutnya ada masyarakat harmonis saling berlomba memberikan yang terbaik. Ada gambar di sebelah kiri, yaitu ada pikiran yang kemudian direalisasikan menjadi tindakan dan direkam menjadi memori. Hal tersebut bisa dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perilaku yang positif. Perilaku yang terus diulang-ulang, makin lama, makin tertanam di dalam, menjadi kebiasaan, kemudian menjadi sifat, dan menjadi bagian dalam kepribadian. Kemudian spiral positif yang terus diulang-ulang atau kondisi lingkungan positif membentuk spiral positif. Spiral negatif yang terus diulang-ulang atau dibiasakan membentuk spiral negatif. Cara mengembangkan spiral positif: 1. Ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. 2. Sediakan model. Perilaku bermuatan nilai bagi anak-anak. Anak-anak memerlukan orang dewasa atau model yang dapat mendemonstrasikan nilai-nilai tersebut. Next. Contohnya keteladanan. Taruh sampah pada tempatnya. Tapi kalau semua orang di lingkungan anak membuang sampah sembarangan, maka anak mengalami kesulitan dalam menginternalisasi nilai disiplin dan kebersihan. Keteladanan itu sangat penting. Secara spontan, anak-anak meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Bila doa itu sebuah yang penting, maka hal itu kelihatan dalam perilaku orang dewasa. Bila orang dewasa berdoa sebelum tidur, maka anak juga akan menginternalisasikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Next. Yang ketiga adalah
Doronglah anak-anak berkembang tahap demi tahap. Yang keempat, berilah pujian kepada anak bila melakukan perilaku yang bernilai dan diharapkan. Kelima, latih anak keterampilan sosial seperti mengelola konflik dan mengembangkan relasi pribadi yang positif. Keterampilan cara belajar topik tertentu. Next. Di sini ada untuk mengembangkan spiral positif, yaitu yang pertama itu ada mendorong kemandirian. Mama biasanya tergoda untuk membantu semua pekerjaan anak. Namun hal ini beresiko menghentikan perkembangan individualitas atau kemandirian dalam diri anak. Meskipun perhatian dan pengasuhan itu penting, tak kalah penting juga untuk mengajari anak agar perlahan-lahan mengelola tanggung jawabnya. Untuk hal-hal seperti mengamas tas sekolah, menyikat gigi, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Mama dapat mendorong anak untuk mandiri dan memberikan pengawasan yang minimal. Ini tidak hanya melatih anak dalam keterampilan hidup yang penting, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawabnya. Next. Yang kedua itu ada berlatihlah menjadi orang tua yang lembut. Menegur anak secara fisik atau meneriakinya atas kesalahannya bisa memperburuk keadaan mama dan anak. Seringkali anak mengambil hati teriakan dan tidak mendapatkan hal apa yang diharapkan untuk dilakukan ke depannya. Dengan sabar menjelaskan konsekuensinya dari kesalahan akan menjadi cara yang efektif untuk membawa perubahan yang diinginkan. Ketika meneriaki, anak justru akan menuruti rasa takut dan tidak memahami konsekuensinya dari tindakannya. Menjelaskan atau bahkan terkadang membiarkan anak mengalami hasil dari tindakannya dapat membantunya memahami hubungan sebab akibat. Nah, itulah beberapa tips yang perlu Mama ketahui untuk mengembangkan kepribadian anak secara positif. Perlu diingat bahwa pengembangan kepribadian adalah proses yang berlangsung lama, serta mungkin mengalami maju mundur dalam prosesnya. Upaya yang konsisten untuk menanamkan nilai-nilai perilaku dan sikap positif tentunya akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Ketika Mama merasa puas mengasuh seorang anak yang berpengetahuan luas dan berpikir positif. Next. Yang terakhir itu berikan waktu main bebas atau tidak terstruktur. Permainan bebas telah berkurang drastis di antara anak generasi ini. Banyak alasan. Tanpa permainan bebas, sulit untuk mengajarkan nilai-nilai seperti berbagi, peduli, semangat tim, dan ketahanan seperti berolahraga. Olahraga dan permainan adalah kegiatan pengembangan kepribadian yang tepat untuk anak. Sayangnya kondisi pandemi membuat orang tua perlu melindungi anak dari tempat keramaian seperti taman bermain. Namun bukan berarti anak tidak bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Libatkan anak secara aktif dalam permainan yang mengandung olahraga, perkembangan fisik dan mental anak secara keseluruhan. Kegiatan ini juga dapat dilakukan anak untuk bersantai setiap hari dari tekanan sekolah dan tetap ceria. Baik, itulah presentasi kami dari kelompok 5 yang membawakan materi 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.